Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 berkaitan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan keberagaman Indonesia. Ya, anak-anak, seluruh rakyat Indonesia itu menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Nah, anak-anak, Bapak Proklamator Indonesia. Nah, bacalah teks di buku siswa halaman 97 sampai 98. Kemudian buatlah bagan seperti di samping. Lengkapi jawaban tersebut, ditulis di buku kalian, kirim ke WA wali kelasnya masing-masing. Di samping itu ada dua foto ya, dua foto, kemudian disuruh untuk menjelaskan sesuai pertanyaan yang ada di kalimat tersebut. Selanjutnya anak-anak, proklamasi kemerdekaan berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Pembelaan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan ditunjukkan dengan dukungan dari berbagai daerah, diantaranya dari Yogyakarta terjadi aksi mogok kerja buruh ya. Kemudian di Surabaya terjadi pengibaran bendera di puncak Hotel Yamato ya. Dari peristiwa di Surabaya itu, bendera yang ada di puncak Hotel Yamato yang sebelumnya adalah bendera Belanda kemudian diturunkan dan kain yang berwarna biru dirobek ya, kemudian dikibarkan lagi hanya bendera merah putih saja. Itulah peristiwa yang terjadi di Surabaya. Kemudian peristiwa yang ada di Bandung dikenal dengan Bandung Lautan Api ya. Pertempuran ini sungguh sangat luar biasa karena banyak orang yang berguguran di sini sehingga dikenal dengan Bandung Lautan Api. Kemudian perlawanan yang terjadi di Semarang ya, pertempuran 5 hari di Semarang sebagai untuk mengenang para jasa pahlawan, dan pada peristiwa itu maka dibangunlah Tugu Muda yang sekarang ada di depan bangunan Lawang Sewu yang ada di Semarang. Kemudian peristiwa di Bali yaitu pembentukan AMI dan PRI ya, ini adalah Angkatan Muda Indonesia, dan PRI itu apa? Yaitu Pemuda Republik Indonesia. Ya, mereka berusaha menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan. Akan tetapi gerakan tersebut mengalami kegagalan karena kedatangan Jepang masuk. Kemudian peristiwa yang ada di Ambarawa. Ya, peristiwa yang ada di Ambarawa ini dikenang ya dengan membangun monumen Palagan Ambarawa. Kemudian yang memimpin pada peristiwa tersebut yang paling terkenal adalah Jenderal Sudirman, sampai dia itu berhasil mengusir sekutu dari daerah Ambarawa. Kemudian peristiwa yang ada di Kalimantan ya, peristiwanya adalah 8.000 orang itu berkumpul di markas sekutu ya untuk mengadakan rapat, akan tapi tidak menghiraukannya ya. Kemudian mereka semua membawa bendera merah putih. Kemudian peristiwa yang ada di Palembang ya, di Palembang itu peristiwanya upacara pengibaran bendera
ya, dipimpin oleh Dr. Akagani bersama seluruh pegawai Gunseibu melaksanakan upacara bendera. Kemudian peristiwa yang ada di Makassar ya disebut dengan Barisan Berani Mati, yaitu peristiwanya merebut gedung-gedung penting yang ada di daerah Makassar. Nah, anak-anak, itulah berbagai macam dukungan di beberapa daerah atas terdengarnya atau setelah pasca pengumuman proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian proses setelah itu terjadilah peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi Indonesia, yaitu proses pembentukan NKRI. Ya, PPKI atau Panitia Petugas Kemerdekaan Indonesia, Petugas Panitia Kemerdekaan Indonesia itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih presiden dan wakil presiden, kemudian memilih wakil presiden Soekarno dan Mohatta, kemudian pembagian wilayah Indonesia, Jabar, Jateng, Jatim, Borneo atau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kemudian ada pembentukan kementerian, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan juru bicara. Kemudian pembentukan Komite Nasional atau KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, dan KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah, kelengkapan keamanan negara, BKR, Badan Keamanan Rakyat, diubah TKR, diubah lagi menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Inilah proses pembentukan NKRI, peristiwa menjelang terjadinya proklamasi. Nah, seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan semua. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Indahnya hidup berbineka, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, bersatu dalam perbedaan. Nah, itulah anak-anak keberagaman yang harus kita junjung tinggi meskipun kita semuanya hidup dalam perbedaan yang beragam, namun kita harus menjunjung tinggi semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, begitu yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya minta maaf, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.